Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat belajar tentunya di rumah saja. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 7 bab 1 tentang bilangan. Nah, di sini saya sudah petakan definisi dari bilangan, pengoperasiannya seperti apa, cara membandingkannya dan mengurutkannya seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Tentu saja saya akan membahas bilangan rasional. Rasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Nah, saya akan membahas bilangan bulat saja di materi yang kelas 7 ini. Untuk bilangan bulat ada bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Kenapa disebut bilangan cacah? Karena dia ada gabungan antara bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, itu disebut bilangan cacah. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang definisi dari bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran, di mana menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Misal, kalian beli permen 1 bungkus, dengan secara tidak langsung kalian akan menghitung. Nah, itu menyatakan jumlah. Menghitung berapa sih 1 bungkus permen itu isinya ada berapa. Nah, di situ kadang ada tulisan 35 pieces. Nanti kalian akan menghitung satu-satu, yaitu 1, 2, 3 sampai 35. Nah, itu adalah bilangan. Kita akan membahas bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bilangan bulat adalah gabungan bilangan negatif yang disimbolkan dengan minus atau negatif dengan bilangan cacah. Yang cacah katanya tadi juga ada gabungan antara bilangan asli dan bilangan 0. Contohnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat. Bilangan asli, dia dimulai dari angka 1, 2, 3, dan 4, seterusnya. Yang pasti nilainya positif. Itu bilangan asli. Bilangan 0 sudah pasti angkanya 0. Awas, jangan salah ya. Kalau 0 ada angkanya, tapi kalau kalian mengucapkan kosong, itu dia tidak ada angkanya. Sama sekali tidak ada. Kalau 0 pasti sudah ada angkanya. Nah, tadi bilangan cacah katanya gabungan antara bilangan 0 dengan bilangan asli, maka digabungkan. Jadi anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan cacah. Bilangan negatif seperti apa? Dia dilambangkan dengan tanda depannya ada negatifnya, atau kalau di garis bilangan dia akan dituliskan di sebelah kiri. Nah, contohnya seperti di bawah ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, yang disimbolkan ada angka simbol negatifnya atau minus, bisa dikatakan dengan minus. Selanjutnya bilangan bulat dinotasikan sebagai B besar. Awas, tadi ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu isinya ada bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Seperti dilihat di sini, bisa diperbesar. Nah, ini ada bilangan angkanya sudah dituliskan semua. Ada bilangan negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ada juga bilangan 0 dituliskan di situ ada angka 0. Bilangan bulat positif.
atau bilangan asli, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang bernilai positif. Bilangan yang lain yang berada di dalam bilangan bulat diantaranya adalah bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan cacah kuadrat, dan bilangan prima. Bilangan lain itu ada 5, awas ya, jangan lupa. Yang tadi sudah ada 3, yang sekarang 5. Bilangan cacah yaitu gabungan antara bilangan 0 dan bilangan asli yang tadi sudah saya bahas, yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dinotasikan dengan huruf J, di mana anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana cara membedakan bilangan ganjil dengan bilangan lainnya, yaitu catat ya, bilangan di mana hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dan ada bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan ganjil lainnya. Contoh, angka 1 atau bilangan 1 bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 1 dibagi dengan 1, atau 3 dibagi dengan 3, 5 dibagi dengan 5. Nah, ada juga yang bisa dibagi dengan bilangan ganjil lainnya, contohnya angka 9 atau bilangan 9. Nah, bilangan 9 ini bisa dibagi dengan bilangan ganjil lainnya, yaitu berapa? Bisa dibagi dengan bilangan 3 atau angka 3. Berapa hasilnya? 9 dibagi 3 hasilnya 3. Seperti itu bilangan ganjil. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa bilangan ganjil itu bilangan di mana hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dan ada bilangan lain ganjil yang bisa dibagi dengan bilangan ganjil lainnya juga. Seperti itu. Sekarang bilangan genap. Bilangan genap disimbolkan dengan huruf G. Nah, di situ bilangan genap itu seperti apa? Nah, bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan 2 atau angka 2. Contoh di situ 2. 2 bisa enggak dibagi dengan 2? Pasti bisa, sama dengan 1. 4 bisa enggak dibagi dengan 2? Bisa, hasilnya 2. Ya, begitu juga dengan 6, bisa dibagi dengan 2, seperti itu. Awas, bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2. Yang bilangan cacah kuadrat. Bilangan cacah kuadrat bisa disimbolkan dengan K besar, huruf K besar. Anggotanya, kita lihat anggotanya dulu ya, nanti definisinya. Anggotanya adalah 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Tadi sudah dikatakan kalau bilangan cacah itu udah pasti ada 0, ada angka 1, angka 4. Kenapa angka 2 enggak dimasukkan ke dalam cacah kuadrat? Karena 2 tidak bisa dikuadratkan. Kenapa? Hasilnya 2 itu hanya bisa dikalikan dengan 1. Hasilnya 2. Nah, di sini coba lihat contohnya. Ada 4. 4 bisa dikuadratkan, yaitu 4 dikali dengan 4. Hasilnya 16. Atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, itu yang bisa dikuadratkan itu nanti dibilangnya cacah kuadrat. Seperti itu. Yang kemudian ada bilangan prima. Di sini disimbolkan dengan huruf P ya. Bilangan prima ada anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan sendiri saja. Awas, kalau yang tadi ganjil, ada yang bisa dibagi dengan ganjil lainnya. Tapi kalau bilangan prima hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri saja.
Contoh 2, 2 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu dengan 2. Nah, 2 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 1. 2 bisa dibagi dengan 3 enggak? Tidak bisa, maka itu bilangan prima. Contoh 5, 5 itu hanya bisa dibagi dengan 5 saja, yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ada yang lainnya, misalkan contoh yang selain dari 11 ada 13. 15 bisa enggak? 15 itu termasuk bilangan ganjil karena 15 itu dia bisa dibagi 5 dan bisa dibagi dengan 3. Nah, jadi tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya, yang kedua adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan agar mudah dipahami, kita bisa bikin garis bilangan. Nah, seperti ini garis bilangan tuh. Ada di gambar 1.3. Cara membandingkannya seperti apa? Nanti kita di situ sudah dituliskan bahwa bilangan negatif adalah sebelah kiri. Bilangan positif itu sebelah kanan. Dan bilangan 0 itu sudah pasti ada di tengah-tengah. Bisa lihat di gambar. Nah, anggotanya seperti itu. Nanti kita bisa membandingkan. Cara membandingkannya seperti apa? Nanti kita belajar tentang simbol bilangan atau simbol. Nah, di sini lambang. Simbol atau lambang itu sama saja ya. Nah, ini ada, saya besarkan. Nah, yang artinya ada tanda panah tuh, yang artinya lebih dari. Yang di bawahnya ada strip, maka lebih dari atau sama dengan. Lebih dari sama dengan juga dibacanya nggak apa-apa. Nah, kalau yang madepnya sebelah kiri dia ada kurang dari. Nah, itu panahnya menghadap sebelah kiri, maka disebutnya kurang dari. Nah, yang ada strip di bawahnya maka dibacanya kurang dari sama dengan. Nah, yang sama dengannya dicoret berarti tidak sama dengan. Kalau yang sama dengan saja sudah pasti sudah tahu ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya 7 lebih dari 5. Kita lihat ya. 7 lebih dari 5. Kita kembali ke sini. 7 lebih dari 5. Angka 5 itu ada di sebelah kiri. Dan angka 7 itu di sebelah kanan. Otomatis dia akan lebih besar karena dia berada di sebelah kanan. Nah, balik lagi ke sini, kalau lebih dari simbolnya seperti apa? Maka ditunjukkanlah seperti ini. Nah, lihat yang ada di sini. Nah, di situ lihat jawabannya. Maka dia 7 lebih dari 5. Dilambangkan seperti itu. Nah, yang B juga kurang dari 6 kurang dari 8. Maka tanda panahnya dia akan mengarah ke sebelah kiri. Nah, kalau dia kurang dari angka tersebut, bisa nanti jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk latihan, nah ini nanti kalian catat buat latihan di rumah. Nanti kalau yang sudah dicoba silahkan komen di Google Classroom atau di WA ya. Untuk lebih lanjutnya boleh komen-komen di bawah dan kita belajar bersama. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu. Mungkin ada salah kata atau apa saja yang mungkin kurang paham, terlalu cepat, mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.